Melihat tapi tidak mengenal. Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik di masa Advent pekan kedua, hari Sabtu 14 Desember 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai 13. Saudara-saudariku yang terkasih, murid-murid Yesus, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, adalah murid-murid pilihan Yesus dari antara ke-12 muridnya. Bahkan mereka diajak Yesus untuk menyaksikan bagaimana Yesus berubah rupa, bertemu dengan Elia dan Musa. Dan mereka juga menjadi saksi bagaimana Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Pesan agar mendengarkan apa yang dikatakan Yesus disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, para ahli Taurat sebenarnya banyak tahu, tapi yang mereka tahu mereka tidak pahami. Mereka sering mengajar di bait-bait suci, tapi bukan berarti mereka paham apa yang mereka ajarkan. Dan dalam renungan hari ini, salah satu yang tidak mereka pahami tapi mereka ajarkan adalah tentang kedatangan Elia. Elia adalah seorang nabi yang istimewa, yang bagaimana ia naik ke surga dengan angin puting beliung. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, sesuai dengan ajaran para ahli Taurat, sedang menantikan Elia ini datang kembali. Sebab dikatakan Mesias akan datang didahului oleh Elia. Inilah yang selalu mereka nantikan. Hingga sampai detik ini, saat ini. Mereka terus dalam penantian kedatangan Al-Masih. Sebab pengetahuan mereka tentang Elia itu adalah sosok jasmani. Jasmani bagaimana Elia yang telah naik ke surga itu datang kembali dalam sosok jasmani yang sama. Tapi dalam renungan hari ini Yesus mengatakan sesungguhnya Elia sudah tiba. Elia sudah datang. Tapi nyatanya mereka tidak mengenal. Dan bahkan para murid juga baru paham sesungguhnya Elia telah datang. Dan siapakah Elia itu? Elia itu adalah sosok Yohanes yang telah datang mendahului Mesias. Tapi karena mereka tidak mengenal sosok Yohanes yang adalah Elia baru, akhirnya mereka tenggelam dalam penantian yang tiada akhirnya. Hingga saat ini pun Mesias bagi mereka belum juga ada. Mereka pun tidak mengakui Yesus sebagai Mesias karena mereka tidak mengakui Yohanes sebagai Elia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita yang telah mengimani Yesus, apakah kita juga akan sama dengan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang tidak mengenal sosok Elia dalam Yohanes Pembaptis? Jika kita tidak mengenal sosok Elia dalam Yohanes Pembaptis, maka kita pun
akan tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ini adalah suatu dampak. Sebab banyak sekarang orang yang mengatakan tetapi tidak memahami. Seperti ahli Taurat tadi. Dia mengatakan bahwa Elia harus datang, namun dia tidak kenal siapa Elia. Saudara-saudara yang terkasih, di masa Advent ini, bila kita benar-benar percaya akan perkataan Yesus bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia baru yang mengajak kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tentu kita pun di masa Advent ini akan mengikuti arahan Yohanes Pembaptis untuk menerima baptisan, untuk bertobat, mempersiapkan diri kita, batin kita, agar kita benar-benar siap, benar-benar layak untuk menyambut kedatangan Mesias. Nah, saudara-saudara yang terkasih, masa Advent adalah masa persiapan. Marilah kita persiapkan diri kita, hati dan batin kita. Kita isi dengan masa tobat. Gereja menyediakan 4 pekan masa Advent, masa persiapan. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan kita potong-potong hanya untuk berpesta pora, suatu yang belum saatnya untuk pestakan. Saat kita masih diminta mempersiapkan diri, persiapkanlah diri. Nanti saatnya pesta itu akan tiba, mari berpesta. Segala sesuatu ada waktunya. Marilah, dengan kita mengakui Yohanes sebagai Elia baru, kita pun mengakui Yesus adalah Mesias. Semoga dengan renungan Advent pada hari ini, kita semakin menyadari bahwa kita saat ini adalah tahap persiapan menyongsong kedatangan Mesias yang datang setelah kedatangan Elia baru. Amin. Selamat Advent, Tuhan memberkati.